Sebuah perubahan yang benar-benar tak terduga dalam politik Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina yang dicopot dari jabatannya, Mikhail Fedorov, segera setelah menyerukan pemilihan umum di Ukraina, berangkat ke Amerika Serikat untuk menarik dana bagi proyek-proyek di bidang teknologi pertahanan baru. Nah, setidaknya itulah alasan resmi kunjungan ke Washington yang disebutkan oleh tim Mikhail Fedorov. Kabarnya, Mikhail Fedorov berencana meluncurkan sejumlah proyek yang terkait dengan perang dan startup Ukraina, dan salah satunya akan menjadi dana investasi. Meskipun sumber lain meyakinkan bahwa Mikhail Fedorov pergi ke AS Serikat untuk mencari dukungan politik, karena dia sendiri memutuskan untuk meniti karir politik. Namun Mikhail Fedorov sendiri dalam wawancara hari ini menyatakan bahwa di AS Serikat dia tidak akan bertemu dengan politisi atau pejabat Amerika. Dia bertekad untuk melanjutkan reformasi di Ukraina yang berkaitan dengan pengembangan teknologi militer. Itulah sebabnya pertemuan yang direncanakan memang berfokus pada hal tersebut. Namun, perjalanan ini terjadi tepat pada saat Mikhail Fedorov melakukan perpecahan politik paling tajam dengan Volodymyr Zelensky selama 7 tahun kerjasama mereka. Dan tidak mungkin untuk menghindari adanya motif politik di baliknya. Mari kita bahas bersama sekarang apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang ada di balik perjalanan Fedorov ke Amerika Serikat, dan apa hal baru yang dia ungkapkan kepada kita hari ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai episode ini, dan tulis komentar apapun dari Anda. Jadi media Inggris The Guardian menulis bahwa mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhail Fedorov dengan cepat mendapatkan pengecualian dari mobilisasi dan sudah minggu depan akan berangkat ke Amerika Serikat. Menurut The Guardian, setelah menyerukan untuk mengadakan pemilu selama masa perang, dia berniat untuk mendapatkan dukungan politik dari Washington. Saya ingatkan, Fedorov mengusulkan untuk mengadakan pemilu tepat saat pertempuran berlangsung, karena tidak jelas berapa lama lagi perang ini akan berlangsung. Saya punya episode terpisah tentang topik ini di kanal YouTube ini, jadi silakan tonton agar Anda benar-benar memahami konteksnya. Dan hari ini, Mikhail Fedorov sendiri menceritakan tentang kunjungannya ke Amerika Serikat dalam wawancara eksklusif dengan mantan rekan saya di Kanal 24. Ketika ditanya langsung oleh jurnalis apakah dia berencana, seperti yang ditulis beberapa media, untuk mendapatkan dukungan dari Presiden Amerika atau kalangan politik Amerika, Fedorov menjawab, kutipannya, "Tidak, sama sekali tidak. Saya bahkan tidak tahu dari mana berita seperti itu berasal. Ini adalah urusan internal kita." Mulai berkomunikasi dan mempromosikan hal ini ke luar negeri, bagi saya pribadi itu tidak alami. Saya ingin kita membicarakan ini bersama masyarakat. Ini adalah pekerjaan rumah kita, urusan dalam negeri negara kita. Tidak ada yang boleh mendikte urusan apapun dari luar kepada kita. Kita harus memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan, jadi itu tidak benar. Jadi katanya tidak ada tujuan politik apapun dari kunjungan ke Amerika Serikat ini. Meskipun Fedorov dalam wawancaranya dengan saluran 24, tetap aktif mengomentari bagaimana seharusnya pemilihan umum di Ukraina dilaksanakan. Dan dia menyatakan bahwa dia bahkan sudah, katanya, sedang bernegosiasi dengan para ahli yang memang bekerja dan pernah bekerja tentang bagaimana tepatnya mengadakan pemilu di masa perang. Karena bagi Ukraina, ini benar-benar pertama kalinya. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hanya sedikit orang yang tahu harus berbuat apa dengan situasi ini. Selain itu, Mikhail Fedorov juga mengingatkan bahwa Presiden Zelensky sendiri pada bulan Desember tahun lalu telah menugaskan parlemen, Verkhovna Rada, untuk merancang undang-undang tentang pelaksanaan pemilu selama masa perang. Memang, saya ingatkan, setelah seruan pertama dari Donald Trump, ingat ketika jalur negosiasi seolah-olah mulai diaktifkan, pada akhir tahun 2025, Zelensky memang memerintahkan para anggota dewan, katanya, duduklah, bentuk komisi dan buatlah undang-undang. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara melaksanakan pemilu? Tepat saat perang berlangsung. Dan menurut Mikhail Fedorov, undang-undang itu sendiri sebenarnya sudah siap sekitar 70%. Tetapi kemudian kantor Presiden Zelensky menghentikan proses penyusunan undang-undang tersebut. Tujuan sebenarnya dari perjalanan ke Amerika Serikat dijelaskan oleh Fedorov seperti ini, kutipan. Pertama-tama, ini terkait dengan pekerjaan yang saat ini saya lakukan bersama Yayasan Eropa Timur. Saya memiliki tugas yang berkaitan dengan menggalang dana tambahan untuk yayasan. Ada beberapa pertemuan tertentu dengan mitra. Selain itu, saya pikir ada beberapa pertemuan penting yang berkaitan dengan bidang pertahanan untuk menarik investasi. Pertemuan-pertemuan itu akan berlangsung baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Jadi, ini tentang pengembangan proyek-proyek baru.
Ketika ditanya tentang kemungkinan pertemuan dengan Elon Musk, Fedorov menjawab secara mengelak. Kutipannya, nanti kita lihat di sini. Saya yakin pada tahap ini Anda pasti bertanya-tanya, proyek apa sebenarnya yang direncanakan oleh Mikhail Fedorov untuk diluncurkan, sampai-sampai dia bahkan membuka dana Ventura terpisah, dan untuk itulah dia akan menarik investasi. Dan di sini, dalam pertanyaan ini, Fedorov memberikan jawaban yang sangat rinci. Proyek pertama adalah dana Ventura yang akan menarik dana dari Barat untuk berinvestasi pada startup dan pengembang Ukraina dengan prioritas pada roket murni. Menurutnya, merekalah masa depan perang berbasis kecerdasan buatan, serta pada robotisasi dan sensorisasi lini depan, agar bisa sepenuhnya atau setidaknya semaksimal mungkin menghilangkan infanteri dari serangan drone yang terus-menerus. Proyek kedua adalah Think Tank, yaitu pusat analisis di mana para spesialis akan merancang bagaimana menghentikan perang dan mengalahkan Rusia dengan membentuk aturan main untuk tahap-tahap berikutnya dari konflik. Ini keren, ini terdengar luar biasa. Oh, saya tahu bahwa di banyak perusahaan, setidaknya di perusahaan pengembangan kecerdasan buatan, ada pusat kajian seperti ini, di mana mereka benar-benar melakukan prediksi, menuliskan skenario tentang bagaimana sesuatu bisa terjadi, bagaimana tidak bisa terjadi, berbagai pilihan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ini adalah ide yang sangat keren. Memang, menghitung sebanyak mungkin skenario perkembangan peristiwa yang mungkin terjadi, memilih yang paling cocok, dan, bisa dibilang, menyesuaikan semua kemampuan dan tindakan kita dengan skenario yang paling mungkin terjadi. Tentang perang ini dan bagaimana akhirnya mengalahkan Rusia. Ketiga, mungkin startup di bidang kecerdasan buatan dan teknologi pertahanan. Terpisah dari itu, Fyodorov punya ide keren ini. Mengajarkan di beberapa universitas tentang mata kuliah reformasi, memilih siapa yang cocok dan, katakanlah untuk pertanyaan di mana tepatnya dia berencana menarik dana, Fyodorov menyesuaikan peluang tindakan dari berbagai dana institusional, perusahaan big tech, dan investor swasta. Jadi, itu semua adalah uang dari Barat. Skenarionya seperti itu. Ada berbagai dana institusional, perusahaan big tech, dan investor swasta. Jadi, itu semua adalah uang dari Barat. Saya tidak ingin membangunnya sedemikian rupa sehingga ada kaitannya dengan anggaran negara. Saya ingin agar kita mencari dana di luar negeri, mendukung talenta di Ukraina, dan membantu militer kita. Tapi tetap saja, kenapa muncul kecurigaan tentang motif politik dari perjalanan Fedorov ke Amerika Serikat? Saya ingatkan, pada hari Selasa, 18 Agustus, Fedorov sendiri merilis video pernyataan di mana untuk pertama kalinya secara terbuka menyerukan agar pemilu diadakan selama masa perang, meskipun konstitusi Ukraina secara tegas melarang hal itu dalam kondisi darurat militer. Itu adalah langkah yang dipakai Fedorov untuk memutus hubungannya dengan mantan bosnya, Volodymyr Zelensky. Dan inilah Washington Post menyebut langkah Fedorov ini sebagai tantangan yang sangat langsung terhadap kekuasaan Presiden Volodymyr Zelensky yang bisa menguji kekuatan persatuan Ukraina. Dalam pernyataannya sendiri tanpa menyebut nama Zelensky, Fedorov menyerang isu korupsi, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, dan sistem di mana loyalitas lebih dihargai daripada kompetensi. Selanjutnya adalah kutipannya. Sistem lama terlalu sering berjalan menurut aturannya sendiri. Ia melindungi dirinya sendiri. Ia takut akan perubahan. Kemudian Fedorov mengembangkan pemikiran ini dengan lebih tegas, langsung menunjuk pada ketua fraksi Pelayang Rakyat, David Arachamia, dengan menyindir adanya kepentingan pribadi seseorang di bidang pertahanan, farmasi, bisnis perjudian, dan sektor perpajakan. Namun dia menolak menyebutkan nama-nama koruptor secara spesifik, hanya berjanji, kutipannya, waktunya akan tiba, semua warga Ukraina akan mengetahui nama-nama itu. Ada yang akan mengetahuinya dari rekaman aparat penegak hukum, ada juga yang dari hasil investigasi para jurnalis. Namun, di sini terjadi sesuatu yang benar-benar tak terduga. Lebih dari sebulan, saya ingatkan, para demonstran berkumpul di alun-alun Ivan Franka dekat teater di dekat kantor Presiden Volodymyr Zelensky. Mereka meneriakkan bukan nama presiden, tapi nama seseorang yang baru saja dipecat olehnya. Pada hari Minggu, 16 Agustus, 2.000 orang, secara resmi, 2.000 orang, berjalan di sepanjang Krещатик dengan poster karton mendukung orang yang dipecat itu. Sebuah perubahan yang tak terduga. Para penyelenggara utama protes menentang gagasan mengadakan pemilu selama masa perang dan secara efektif mengumumkan berakhirnya gerakan protes. Penyelenggara protes, Kaziatinsky, mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bergabung dalam aksi tersebut
Namun, secara langsung juga mendoakan kesuksesan Menteri Pertahanan yang baru, Yevgeny Khmar, yang minggu ini diangkat oleh Zelensky sebagai penerus tetap Fedorov. Kaziatinski menyebut pencapaian nyata dari gerakan para demonstran bukanlah kembalinya Fedorov, melainkan pemecatan Panglima Syirsky dan pengangkatan Mikhail Dropatov. Dan dengan itu, protes pun berakhir. Secara keseluruhan, jika Anda mengikuti saluran Telegram saya, PC News, saya sudah mengatakan sekitar 2 minggu yang lalu bahwa tidak akan ada efeknya. Protes ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan kisah tentang Fedorov sebagai Menteri Pertahanan sudah lama. Itu sudah lama selesai. Sudah, bisa dibilang, sudah berakhir. Jadi hanya dalam beberapa hari, Fedorov bisa dibilang berhasil sekaligus membuat perpecahan politik paling tajam dengan mantan pelindungnya Zelensky. Dan kehilangan dukungan dari koalisi jalanan yang selama sebulan menuntut dia kembali ke posisi menteri. Di sisi lain, sampai seruan pemilu, Fedorov berulang kali menunjukkan loyalitas kepada Zelensky. Dan setelah dipecat, dia secara terbuka menolak dari jabatan lain yang ditawarkan kepadanya. Misalnya, posisi penasihat presiden bidang reformasi. Dia juga menyatakan bahwa dia menolak proyek kerjasama dengan Palantir Technologies, perusahaan teknologi Amerika yang sama yang mulai bekerja sama dengan militer Ukraina sejak masa jabatannya sebagai menteri. Artinya, citra sebagai teknokrat yang setia namun berprinsip dibangun secara sadar dan konsisten oleh Fedorov hingga saat perpisahan. Perlu diingat juga apa yang benar-benar diingat dari Fedorov selama menjabat sebagai menteri. Karena hal itu menjelaskan mengapa dia memiliki pengaruh politik sebesar itu dan hubungan dengan raksasa teknologi Amerika yang sekarang dia rencanakan untuk digunakan demi dana investasinya. Kemajuan tentara Rusia di wilayah pendudukan praktis terhenti tahun ini. Hal ini terjadi justru karena pertahanan yang dibangun oleh Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bantuan drone. Drone jarak menengah memungkinkan untuk melemahkan logistik kelompok Rusia dan memutus pasokan ke Crimea. Sementara serangan jarak jauh membuat Rusia kehilangan sekitar sepertiga kapasitas pengolahan minyaknya. Fedorov menjalin hubungan pribadi yang erat dengan perusahaan-perusahaan Amerika seperti SpaceX dan Palantir. Permintaan pribadinya kepada Elon Musk membuat perusahaan pada bulan Januari memutus terminal Starlink yang secara ilegal digunakan oleh tentara Rusia. Saat ini, Kiev meminta Amerika Serikat untuk mengizinkan penggunaan Starlink untuk serangan terhadap kompleks yang meluncurkan rudal balistik di wilayah Rusia. Namun menurut Fedorov, dia belum berhasil meyakinkan Elon Musk sendiri, meskipun dia terus berkomunikasi dengannya bahkan setelah dicopot dari jabatan Menteri Pertahanan. Selain itu, majalah The Atlantic menulis bahwa Ukraina telah menyiapkan rencana serangan besar-besaran terhadap bandara-bandara di Moskow yang direncanakan akan menggunakan kawanan drone otonom dengan kecerdasan buatan. Operasi ini terganggu. Ukraina berencana meluncurkan hingga 1.000 drone kecil dan murah dalam satu malam. Tugas mereka adalah membebani pertahanan udara dan melumpuhkan bandara-bandara Moskow untuk waktu yang lama, sehingga maskapai internasional akan menolak terbang ke ibu kota Rusia. Dengan cara ini, Ukraina berharap dapat memaksa Vladimir Putin untuk kembali ke meja perundingan guna mengakhiri perang. Namun, menurut The Atlantic, Zelensky dikabarkan menolak rencana tersebut. Meskipun saat ini di kantor presiden mengatakan bahwa itu omong kosong belaka dan tidak pernah ada rencana seperti itu. Kesimpulannya, secara formal, Fedorov sendiri membantah adanya motif politik dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, menegaskan bahwa tujuannya semata-mata untuk menarik dana dari Barat. Untuk dana Ventura, think tank, dan startup di bidang roket murah serta robotisasi garis depan. Artinya melanjutkan pekerjaan yang sama seperti yang dia lakukan saat menjadi Menteri Pertahanan. Namun, perjalanan itu sendiri bertepatan waktunya dengan perpecahan politik terbesar antara Fedorov dan Zelensky. Dan justru konteks inilah seruan untuk mengadakan pemilu di masa perang, serangan terhadap korupsi di lingkungan Presiden Zelensky. Ditambah lagi dengan hilangnya dukungan dari koalisi jalanannya sendiri yang menolak idenya sendiri. Membuat para jurnalis, termasuk saya, terus-menerus menanyakan kepadanya tentang motif sebenarnya dari perjalanannya. Meskipun ada bantahan langsung. Jadi Fedorov bilang, tidak, apa-apaan, ini sama sekali bukan soal politik. Tapi semuanya terlihat persis seperti soal politik. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini.
Silakan berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan jangan lupa kasih like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.